Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran kimia. Masih membahas asam basa ya. Kali ini kita akan membahas tentang derajat keasaman atau pH. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kemudahan dalam memahami pembelajaran kali ini. Untuk menghitung pH larutan, pahami dulu tentang konsep pH ya. Derajat keasaman suatu larutan menggambarkan konsentrasi ion H+ atau konsentrasi ion OH- di dalam larutan tersebut. Sedangkan di dalam suatu larutan konsentrasi ion H+ dan OH- tidak dapat diketahui secara langsung atau hanya dengan cara menghitung. Tetapi harus diukur dengan suatu alat, yaitu pH meter atau dengan suatu indikator yang didasarkan pada harga pH suatu larutan. Nah, konsep pH merupakan logaritma negatif dari konsentrasi ion H+ dalam larutan yang diusulkan oleh Sorensen antara tahun 1868 sampai 1939. Nah, maka pH itu rumusnya adalah sama dengan min log konsentrasi H+ dan POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Di dalam kesetimbangan air terdapat tetapan kesetimbangan Kw dengan rumus Kw sama dengan hasil kali dari konsentrasi H+ dengan konsentrasi OH-. Jadi dengan menggunakan pendekatan bahwa min log digantikan dengan P ya, min log H+ adalah pH dan min log OH- itu adalah POH, maka min log Kw adalah PKW sehingga didapatkan rumus PKW itu adalah sama dengan pH ditambah dengan POH. Nah, pada suhu 25 derajat Celcius, harga Kw adalah 10 pangkat min 14. Maka didapat pH ditambah POH itu adalah sama dengan 14. Kemudian, selanjutnya kita bahas harga pH dan sifat larutan. Pada suhu 25 derajat Celcius, harga tetapan kesetimbangan air adalah 10 pangkat min 14. Dari perhitungan telah diketahui bahwa di dalam air konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 14. Nah, berdasar hal tersebut, maka di dalam air atau larutan yang bersifat netral, harga pH adalah sama dengan harga POH, yaitu 7. Apabila di dalam air terdapat asam ya bersifat asam, maka konsentrasi H+ lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi OH- dan pH di bawah 7. Dan sebaliknya, apabila di dalam air terdapat basa bersifat basa ya, maka konsentrasi H+ lebih kecil dari konsentrasi OH- dan pH-nya lebih dari 7. Nah, simpulannya adalah makin asam suatu larutan, konsentrasi H+ yang makin besar dan pH-nya semakin kecil. Berikut adalah contoh perhitungan pH dan pengukuran pH asam dan basa. Yang pertama, jika diketahui larutan asam kuat HCl 0,1 molar, berapakah pH-nya? Ya. Maka diuraikan HCl terion menjadi H+ plus Cl-, sehingga konsentrasi H+ adalah 0,1 molar atau 10 pangkat min 1 molar, sehingga pH yaitu sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 10 pangkat min 1 sama dengan pH-nya 1. Nomor 2, jika diketahui larutan asam lemah CH3COOH 0,1 molar dengan tetapan ionisasi asam atau Ka 10 pangkat min 5, berapakah pH-nya? Maka kita cari konsentrasi H+-nya dulu. Asam lemah rumusnya adalah akar Ka dikali Ma, maka 10 pangkat min 5 dikali 0,1 konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 6 molar. Maka pH-nya adalah min log konsentrasi H+, yaitu min log dari 10 pangkat min 6, yaitu hasil akhirnya pH-nya adalah 6. Semoga dipahami ya.
Kemudian untuk pH basa, untuk mengukur pH basa kita cari pOH-nya terlebih dahulu. Ya, pOH dicari dengan menlog konsentrasi OH-. Maka kita cari konsentrasi OH- terlebih dahulu. Contohnya nomor 1, larutan basa kuat NaOH 0,1 molar. Berapakah pH-nya? Maka kita cari konsentrasi OH-nya dulu, yaitu 0,1 molar atau 10 pangkat -1 molar. Maka pOH-nya yaitu menlog dari OH-. Maaf ya, di situ salah tulis. Maksudnya adalah menlog OH- sama dengan menlog 10 pangkat -1, maka pOH-nya adalah 1. Maka pH dapat dicari dengan rumus PKW min pOH. Maka pH-nya yaitu 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Nomor 2. Jika diketahui larutan basa lemah NH4OH, amonium hidroksida ya, 0,1 molar dengan tetapan ionisasi basa atau Kb 10 pangkat -5, kita cari dulu konsentrasi OH-nya sama seperti nomor 1 ya, tapi ini adalah basa lemah, maka rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb, yaitu 10 pangkat -5 dikali 0,1 hasilnya 10 pangkat -6 molar. Maka pOH-nya sama dengan menlog konsentrasi OH-, yaitu menlog 10 pangkat -6, hasilnya pOH adalah 6. Maka pH dihitung dengan rumus PKW dikurangi pOH, sehingga pH didapatkan 14 dikurangi 6 yaitu 9. Tadi adalah contoh untuk menghitung pH asam dan basa jika diketahui satu larutan saja ya. Lalu bagaimana jika ada asam dicampur asam atau basa dicampur dengan basa atau asam dicampur dengan basa? Nah, untuk menghitung pH campuran, pada dasarnya harga pH adalah menghitung konsentrasi ion H+ atau ion OH- yang terdapat pada larutan. Maka apabila ada asam atau basa yang tersisa dalam reaksi, dihitung berapa konsentrasi H+ atau konsentrasi OH- yang tersisa di dalam larutan. Contohnya, apabila diketahui larutan asam klorida atau HCl 0,1 molar dan larutan H2SO4 asam sulfat 0,1 molar dengan volume yang sama dicampur menjadi 1. Hitunglah pH campuran larutan tersebut. Penyelesaiannya ya, tadi diketahui bahwa Ma-nya dari HCl 0,1 molar dan Ma dari H2SO4 0,1 molar. Kita misalkan volume HCl sama dengan volume H2SO4 yaitu V liter. Maka yang ditanya pH campuran, kita bisa mencari dengan pH campuran itu adalah menlog dari H+ dari campurannya. Nah, konsentrasi H+ campurannya itu adalah mol dari HCl ya, mol H+ dari HCl ditambah dari mol H+ dari H2SO4 dibagi dengan volume campuran. Volume campuran artinya volume totalnya ya. Nah, HCl terion menjadi H+ plus Cl- dan mol dari HCl adalah 0,1 dikali V mol. Tadi kita misalkan volumenya V ya. Maka mol dari H+ juga sama yaitu 0,1 dikali V mol. Sedangkan mol dari H+-nya dari H2SO4, kita uraikan H2SO4-nya yaitu terurai menjadi 2H+ plus SO4 2-. Maka mol H+ dari H2SO4 itu adalah 2 kali 0,1 dikali V mol. Sehingga konsentrasi campurannya ya, konsentrasi H+ campuran adalah 0,1 V ditambah 0,2 V mol per 2 V liter atau sama dengan 0,3 V mol per 2 V liter, sehingga didapatkan 0,15 molar
atau 1,5 dikali 10 pangkat min 1 molar. Maka pH-nya yaitu main log dari konsentrasi H+ campuran tadi, yaitu main log dari 1,5 kali 10 pangkat min 1, hasil akhirnya yaitu 1 main log 1,5. Contoh selanjutnya yaitu campuran antara asam dan basa. Ini contohnya ya. Jika ada larutan asam sulfat H2SO4 0,1 molar sebanyak 100 ml direaksikan dengan 100 ml larutan kalium hidroksida KOH 0,1 molar, maka hitunglah pH campurannya. Oke, penyelesaiannya tadi diketahui volume H2SO4 adalah 100 ml dan molaritasnya 0,1 molar. Kemudian volume KOH-nya adalah 100 ml dan molaritasnya 0,1 molar. Ditanya pH campuran, caranya yaitu kita hitung mol dari masing-masing larutan dengan rumus mol sama dengan molaritas dikali volume. Karena tadi volumenya mili, kita boleh dalam milimol ya. Kemudian mol dari H2SO4 yaitu 0,1 dikali 100 ml sama dengan 10 milimol, dan mol dari KOH 0,1 molar kali 100 ml juga 10 milimol. Kemudian kita buat persamaan reaksinya ya, H2SO4 plus KOH menjadi K2SO4 plus 2H2O. Jangan lupa disetarakan, maka koefisien dari KOH itu 2 dan H2O juga 2. Kemudian pada saat mula-mula reaksi dan sisa ya, mula-mula itu adalah 10 milimol semua ya, H2SO4 dan KOH-nya. Kemudian untuk mencari yang bereaksi, kita cari sebagai pereaksi pembatasnya siapa, yaitu yang jumlah molnya dibagi koefisiennya yang bilangannya lebih kecil ya. Kalau H2SO4 10 milimol dibagi 1 karena koefisiennya 1 hasilnya 10, sedangkan untuk KOH itu adalah 10 dibagi koefisiennya 2, 10 bagi 2 sama dengan 5. Maka sebagai pereaksi pembatasnya yaitu KOH. Jadi pereaksi pembatas itu nanti adalah yang habis bereaksi ya. Maka KOH-nya itu bereaksi semua sebagai pereaksi pembatas. Kemudian H2SO4 berapakah yang bereaksi? Kita cari pakai perbandingan koefisien, yaitu karena H2SO4 itu koefisiennya 1, KOH-nya 2. Jika 2 itu bernilai 10, maka 1 bernilai 5. Begitu ya yang sering kita bahas. Atau pakai cara 1/2 dikali 10 milimol gitu ya, sama dengan 5 milimol. Maka yang bersisa adalah si asam sebanyak 5 milimol. Lalu karena ini adalah campuran antara asam kuat dan basa kuat, ketika yang bersisa adalah asam, maka kita cari H+ atau konsentrasi H+-nya ya. Nah, konsentrasi H+ sisanya itu adalah A dikali MA, maka 2 dikali mol dari H2SO4 dibagi volume totalnya. Jangan lupa ya, karena ini adalah campuran, maka volumenya juga harus volume total keduanya. Maka diperoleh 2 kali 5 milimol per 200 sama dengan 0,05 molar atau 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Dan pH-nya dihitung sama dengan min log dari konsentrasi H+ atau min log 5 kali 10 pangkat min 2, yaitu 2 min log 5. Secara garis besar ya, pada dasarnya menghitung pH campuran itu adalah menghitung sisa H+ atau OH- dari hasil reaksi dari campuran-campuran gitu ya. Nah, jika ada asam ditambah asam gitu ya, intinya kita menghitung total dari H+-nya gitu ya. Dari mol H+ itu dibagi volume campuran, jangan lupa ya. Jadi yang dipakai volumenya adalah volume campuran, baru dihitung pH-nya. Jika ada basa ditambah basa bagaimana? Berarti kita menghitung total dari si OH- gitu ya, total mol OH-nya
jangan lupa dibagi volume gitu ya. Maka itu adalah konsentrasi OH-. Baru masuk ke pOH dulu ya. Baru kita hitung pH dengan rumus pKw-pOH. Nah, jika ada asam ditambah basa, ya, reaksi antara asam dan basa itu adalah menghasilkan garam plus air. Jika ada asam plus basa sama-sama kuat gitu ya, bereaksi, jika yang bersisa asam maka kita menghitung adalah si H+, ya, H+, mol dari H+, jangan lupa dibagi volume total, baru masuk rumus pH. Lalu bagaimana jika yang bersisa adalah si basa, ya, si basa kuat, maka kita menghitung OH- dari si basa kuat, pakai rumus basa kuat ya. Baru masuk pOH, baru kemudian menghitung pH dikurangi sama dengan pKw dikurangi pOH gitu ya. Nah, bagaimana jika asam dan basa ini habis bereaksi? Ya, intinya asam dan basanya semuanya bereaksi, hanya terbentuk garam saja. Jadi reaktannya habis nol semua gitu ya. Itu nanti menghitungnya pakai rumus hidrolisis garam yang akan kita bahas setelah materi asam basa, oke? Kemudian jika ada asam kuat basa lemah bereaksi dan asam lemah basa kuat bereaksi gitu ya. Jika tersisa yang kuat ya, intinya adalah menghitung pH-nya dengan rumus asam basa kuat gitu ya. Lalu bagaimana jika yang bereaksi adalah yang lemah, misalnya yang bersisa adalah basa lemah, atau yang bersisa adalah asam lemah gitu ya. Yang bersisa si lemah maka pakai rumus penyangga. Nah, ini akan kita bahas juga nanti pada materi larutan buffer atau penyangga gitu ya. Oke, ini adalah latihan soal 1 sampai 4. Semoga dapat dipahami ya materi kita kali ini. Dan tetap semangat, semoga sukses. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.